Gue lagi. Iya lu. Ini topik gue. Lu memandang pernikahan deh. Capek Kan banget. topik lu. Topik gue memang. Ya, Kan tapi gue nanya ke lu. Oh, maksudnya nanya. Gue memandang pernikahan sebenarnya. Ya Allah, nah sedih banget. Belum. Oh, belum. Sebenarnya tidak semenakutkan. Buat gue, versi gue nikah itu lebih mending kita berantem sebelum nikah. Daripada pas sudah nikah. Daripada sesudah nikah. Jadi ketika sesudah nikah kita udah tinggal melanjutkan apa yang sudah kita sepakati satu sama lain. Daripada lu baru mulai bikin komitmen setelah udah nikah. Gue nggak mau. Makanya kenapa sekarang hidup gue, ya alhamdulillahnya setelah menikah ya udah dibilangnya udah punya ke autopilot aja gitu. Karena gue udah, kalau gue marah lo nggak boleh begini, kalau lo marah gue nggak boleh begitu. Dan ya sudah, kita menjalankan apa yang sudah kita sepakati. Jadi lu udah ngeset tuh boundaries, ngeset apa yang lo mau, apa yang dia bahkan mau. jangan lo ulangi ketika gue benci hal ini. Atau kan bahkan kayak gue tuh pernah ada satu emoticon yang gue benci banget di WhatsApp tuh yang pas lagi itu gue benci banget. Yang mana sih? Emang yang, ada ya? Yang gini loh. Oh, yang kayak terserah gitu. Iya, gue pernah trauma soalnya gue pernah di posisi sangat tidak menyenangkan. Terus gue nanya teman gue dan temen gue gitu. Makanya gue benci banget emoticon itu. Dan kalau dia mau pakai emoticon itu pasti berantem sama gue. Dan dia tuh udah tahu sampai segitunya. Makanya kenapa buat gue nikah itu sebenarnya tidak semenyeramkan kayak yang banyak orang bilang, tidak seindah itu. Karena masa pacarannya diisi dengan kita sudah saling memahami satu sama lain dan berantemnya udah dihabisin pas sebelum nikah. Sama kayak tentang uang, tentang utang, tentang lu fetishnya apa, itu udah diomongin. Udah clear tuh di awal ya. Ya so far sih gitu. Yang penting-penting kan, kalau yang perintilan bisa nyusul kan. Cuma maksud gue seringkali gue beberapa kali mendengar orang kayak nikah tuh menakutkan atau apa. Pertama, lu nggak tahu kebutuhan dari dalam diri sih. Itu yang menyebabkan lu nggak tahu pasangan lo ini kayak apa, karena lu sendiri nggak tahu kebutuhan kita. Kayak gue nih, gue tuh tahu gue ribet, makanya gue nggak mau sama lu karena lu ribet juga. Iyalah. Ribet sama ribet gitu. Nah, makanya itu kadang orang tuh nggak pernah nyari tahu gue orang yang kayak apa, terus lo pengen nyarinya yang ganteng doang. Tapi ternyata ganteng sama ribetnya sama kayak lo, atau sama tempernya sama kayak lo gitu. Itu banyak tuh orang yang kayak gitu, nah yang maksudnya yang banyak orang yang sebelum married itu justru mereka nggak ngomongin yang klik-kliknya itu. Nah, itu. Jadi kayak mungkin cuma kemakan selebgram yang romantisasi pernikahan. Betul. Nanti kayak pacarannya abis nikah. Iya. Selamat datang di kehidupan nyata. Kalau gue memang lebih sukanya, kalau gue punya prinsipnya misalnya gini sih emang. Kalau lu nggak suka sama gue, mending di awal. Mending kita kalau nggak cocok, mending dari awal nggak usah nikah daripada memaksakan atau berpura-pura sampai akhirnya nanti lebih melukai lebih banyak orang. Karena kayak keluarga, bahkan mungkin memakan lebih banyak waktu untuk sama-sama, kan ngapain gitu. Mendingan kalau nggak cocok ya udah. Dan ini adalah sebuah bahan bakar yang menurut gue paling penting, kejujuran. Kalau lo jujur sama diri lo sendiri dan pasangan lo juga jujur, nah itu akan lebih enak terlihat ketika proses penjajakannya daripada itu kebalikan dari yang dipilih sama kebanyakan kan. Kayak lu pacaran tuh jangan sampai tahu lah dia kalau gue tuh udah misalnya pernah ngapa-ngapain. Justru lu harus kasih tahu yang jelek-jeleknya, yang buruk-buruknya. Kalau dia tidak menerima ketika lu pacaran, ya berarti dia nggak akan bisa nerima lu pas udah nikah. Karena kan married untuk seumur hidup. Betul. Dan nggak bisa di-undo. Iya, betul. Semuanya itu. Makanya kalau buat gue, makanya tergantung sih, nikah tuh tiap orang kan punya tujuannya. Kayak ada yang gue pengen set boundaries sama keluarga, makanya gue pengen nikah. Ada yang gue nikah pengen lebih punya hidup lebih layak. Ada. Masing-masing balik lagi lu butuhnya apa dan lu maunya kayak gimana, ya balik lagi ke makanya nikah sebenarnya kebutuhan personal menurut gue sih. Lu butuh nggak nikah menurut lo? Enggak. Oh ya? Kenapa? Enggak aja. Nggak butuh gue tuh orangnya sendiri gitu kan. Sumpah. Gue kalau boleh memilih sih enggak. Nggak mau. Sekarang. Sekarang nggak mau sekarang mau nanti enggak gue. Kayak enggak deh gue. Itu bukan, kayaknya itu bukan untuk gue deh. Oh iya? Gue baru tahu malah lo nggak mau nikah. Karena dulu mau ya? Lu kalau kita lagi pergi kemana, gue pengen berumah tangga. Dulu lah itu, tapi sekarang kayak gue udah memikir untuk enggak.
Gue kayaknya udah nggak mau menikah, nggak mau. Tapi hidup bareng mau? Punya, enggak juga. Oh, Buffalo together nggak? Nggak mau anjing, gue dulu kamu Buffalo together. Literally gue Buffalo. Carinya yang gitu juga. Anjing banget sih. Nggak berubah nih si bangsat. Buffalo together. Goblok. Lu nggak mau kenapa? Enggak. Why? Apa Nggak yang cocok. menyebabkan? Nggak cocok. Udah gue bilang kan gue tuh udah ajaib. Udah pemikirannya suka aneh-aneh. Terus nggak suka rutinitas. Siapa tahu ntar ada Terus- mbak ada atau abang-abang. Mbak-mbak atau abang-abang kan lu terusin aja ngomongan lu. Pokoknya mau sama mbak-mbak, mau abang-abang, gue gak mau nikah. Mbak-mbak aja enggak, apalagi abang-abang. Nenek mau nenek. Nenek apalagi lu, ngurusin orang sakit gue. Kan habis itu duit banyak. Caretaker. Habis itu duit banyak. Dia janda kayak nenek. Yang bentuknya udah sampai keluar. Sampai keluar Kalau jawanya. bentuk keluar, oh si Diana. Kalau bentuk keluar organnya. Keluar nyawanya goblok. Jadi pada Nyawanya keluar kupon undian, lagi batuk. selamat. Lagi batuk nyawanya gini keluar. Si Diana ih, parah banget sih. Nyawanya keluar. Goblok. Nyawanya ikutan batuk. Kenapa, Mang? Mungkin lo belum menemukan aja kali. Gue tuh belum pernah cerita loh Apaan? di manapun. Kenapa? Kayak kenapa gue memutuskan untuk kayak oke, nikah itu bukan Kebutuhan. untuk gue, terus punya anak itu bukan untuk gue gitu. Kalau di sini nih, karena nyokap gue juga nggak setuju gitu dengan keputusan gue ini. Gue pernah ngomong gitu kayak Gue sih mungkin nggak apa-apa ya. mungkin nyokap gue mungkin lebih memilih kayak gue nggak jadi anaknya dia kali. Kalau Enggak gue lah. Mungkin Gitu. ini fase aja sih, fase. Bisa jadi nanti Amang di usia 45-nya udah nggak tahu, tapi gue aneh banget sih, emang ajaib gue tuh. ajaib iya. Ajaib iya. Karena buat orang yang sebenarnya punya banyak hal tapi dia tidak pergunakan, gue juga nggak tahu sih kenapa lo nggak pakai. Semua fasilitas dan sarana itu. Iya. Tapi ya buat gue ya nggak apa-apa, malah bagus sih. Lu punya prinsip dan pilihan yang lo tahu kenapa lo tidak Iya. mempergunakan itu. Dan sebenarnya deep down gue salut sih. Nggak banyak orang yang keluar dari zona yang sangat Iya. menyamankan itu kan. Ya gue sendiri pun kayaknya gue kayak nggak, kalau nggak terpaksa nggak mau ngojek kemana-mana. Iya sih. Oke ya. Gue pokoknya mau menikmati apapun tuh dari hasil kerja keras gue sih. Oh apa lo berpikir bahwa menikah lo takut pasangannya tidak sesuai atau tidak cocok sama lo, atau lo takut bahwa atau apa yang lo takutkan ketika lo memilih untuk sendiri? Nggak tahu, ribet aja sih menurut gue. Ribet untuk nyamain sama Nyamain orang. apa Iya segala sih, macam iya. ya. Adjustment itu sih Yes, sebenarnya. betul. Gitu. Terus gue bukan tipe orang yang suka berkomitmen yang kayak gitu loh, maksud gue, ngerti nggak sih? Oh ya? Kayak itu kan komit kan, lo seumur hidup lo tinggal bareng, lo mengurus anak, lo punya tanggung jawab lagi pas lo punya anak. Nah itu tuh nggak fit on me. Jadi gue ngerasanya itu bukan untuk gue. Mungkin sama kayak gue ketika memilih untuk juga tidak punya anak. Iya. Karena buat gue juga sama, itu Pasti tidak yang cocok. nanti yang di komen-komen deh banyak banget nih kayak. Ya kan pilihan. Iya itu pilihan. Sebenarnya gue males sih ngomong ini Iya. buat konsumsi publik, tapi terserah sih nanti ini mau tayang atau enggak. Cuma kalau gue personally itu memilih untuk enggak. Jadi kayak Lagian kan yang bertanggung jawab sama pilihan adalah kita sendiri Iya. yang memilih. Jadi Baik dan gua- buruknya kita yang nanggung. Gak jadi apa-apa sekali juga. lagi kayak mau merit sama abang-abang atau merit sama mbak-mbak itu enggak, pilihannya gitu. Gue pun sebenarnya gini, mungkin ya orang banyak yang ngomongnya tidak enak, mungkin dasarnya adalah mereka peduli, tapi ya terlalu peduli juga sebenarnya menyakiti orang lain juga sih at the end. Ya. Tapi kalau gue memang gue sih melihatnya orang lebih tahu Apa yang kondisinya, kondisinya Gue juga gitu, gue masing-masing. selalu mikir kayak gue tahu apa yang gue mau, Iya. gue tahu apa yang pas buat gue, dan gue Iya. tahu apa yang nggak pas buat Iya. gue, dan orang lain tuh nggak tahu apa-apa. Dan orang kan bilang kayak gitu karena apa yang dia pilih sama kayak kebanyakan orang. Tapi kan apa ya itu
cocok atau enggak kan beda lagi masing-masing. Untung kita juga bukan orang public figure yang harus mengedukasi dan menginfluence banyak orang kan. Untungnya itu jadi nggak disorot sebenarnya. Iya. Dan tapi kalau untuk pertemanan juga pasti kenapa sih pilihan lu gitu, kenapa belum kali atau apa. Terus kadang gue juga ngerasain kenapa sih, ya gue menghargai sih sebenarnya. Mungkin dia pengennya, tapi gini, ada satu momen dimana gue pernah gue ngegapin teman gue. Nah lu punya anak dong, kenapa maksa banget harus punya anak, biar lu tahu rasanya capeknya kayak gue gitu. Biar lu tahu rasanya stresnya punya anak 2 kayak apa. Terus jadi lu suruh gue punya anak biar gue stres kayak lo. Terus dia ketawa, ya apaan lagi, ngapain lo kalau habis nikah nggak punya anak, banyak yang bisa gue lakuin, bikin kerjaan, bikin buku, bikin usaha. Iya. Ya enggak lah, harus punya anak, kata siapa harus, lu mah aneh gitu. Terus judge paling terakhir adalah aneh, padahal terus gue cuma bilang, gue langsung kayak, ya memang gue aneh. tapi dari situ gue bilang ini, jadi lu menyuruh orang untuk sama kayak lo supaya lu ngerasain, orang lain ngerasain kesusahan lo. Iya sih, dia bilang gitu, ya biar lu tahu juga aja. Dan ada ego yang terserap kan, gue udah pernah nih kayak dulu kayak gitu-gitu. Ya, jadi kayak gitu dong ya, itu mah gitu. Iya, alah tuh gue udah ngerasain dulu. Dan gue bilang, oh betul berarti pilihan gue untuk nggak sama kayak lu. Terus langsung bilang gitu, dan dia diem. Gue sih pernah ada sepupu gue juga yang kayak, ya kalau si Agil mah enak lah, bisa jalan-jalan ke sini. Soalnya kan dia masih single. Lo kan tuh lu yang mau. Betul. Lu yang mau merit muda, lu yang terus mau itu punya anak dua, punya anak 3. Betul. Ya terus kalau sekarang lu stres, kenapa lu nyalahin kayak, ya kalau kayak si Agil enak. Dan yang paling sedih adalah ketika itu pilihan lu. Ketika lu punya tanggung jawab kayak anak lu banyak, terus lu memaksa orang lain yang tidak menikah atau keputusannya beda, kayak lu harus bantuin gue dong, kan lu nggak punya anak. Nah itu. Ya kan? Iya. Lu minjemin gue dong, anak gue nih belum sekolah. Itu keputusan. Aneh banget anak gitu. Gue belum makan, gue nggak yang minjem duit semacam itu. Itu gue menghadapi itu. Iya kan, nyebelin banget. Jadi orang-orang itu menganggap bahwa gue ini single, duit gue itu berlimpah ya, gitu. Kebetulan gue soalnya sedikit lah, dia nggak tahu aja. Betul. Siapa yang gue bantu, siapa yang gue biayain, kan orang ini nggak tahu. Betul. Bahkan nggak tahu juga kalau sebenarnya bisa jadi orang yang nggak menikah atau nggak punya anak, dia punya tanggungannya lebih banyak. Bahkan kebutuhannya dia lebih banyak dari yang punya anak. Jadi kenapa sih kita sering banget menyamakan sepatu lo sama kayak sepatu orang, padahal belum tentu tahu isi dalam sepatunya kayak apa. Jadi ini gue nggak tahu kenapa gue sering banget suka bahas-bahasan dimana sebenarnya gue suka pilihan-pilihan orang kayak lo yang tidak mau seperti pendapat umum, dan kita punya pendapat berbeda supaya kita saling belajar. Bukan kayak harusnya kayak begini, nggak ada yang menyebut itu harus. Society kah? Emang itu sebenarnya society sih. Iya, pada akhirnya. Tapi kan nggak masalah juga kalau jadi abnormal atau anomali di antara society itu. Iya. Dan pasti ada juga yang error kan, jadi nggak apa-apa juga kan. Mungkin bagiannya lo dan gue yang error. Gue sih kayak bodo amat sih orang kayak ngomong apa. Iya, sekarang juga gue gitu sih pada akhirnya. Kalau dulu sih takut banget orang akan. Gue sebenarnya takut ngomong kayak, aduh, keputusan untuk kayak nggak merit atau nggak punya anak. Itu tuh belum gue ungkapkan secara langsung sebenarnya. Kalau nyokap gue tuh pernah waktu itu sekali gitu, nyokap marah. Marah dia kayak nggak boleh ngomong kayak gitu karena kan lu sebenarnya nggak tahu kayak Allah tuh udah nyiapin apa tapi yang gue tahu jodoh itu tuh dia itu takdir apa gitu disebutnya. Jadi kalau lu nggak nyari tuh ya dia nggak akan ada sih. Nggak akan ketemu. Gitu. Jadi percuma kalau. Tapi buat gue kayaknya ada aja ketika waktu dan situasinya sudah tepat dan apa perlu bercari. Dulu gue juga sempet mikir udahlah gue nggak usah nikah karena gue ribet sama percaya gitu. Karena mungkin gue bukan orang yang gampang percaya sama cuman dari screening di depan, CV, terus ngobrol sekali ketemu gue, gitu. Buat gue kayaknya butuh ratusan kali uji coba, menyamakan banyak hal sih. Sesederhana kayak pilihan-pilihan yang kayak lu biasanya kalau nonton tuh apa,
terus bacaan lo apa, tontonan lo apa, itu Lu pun gak suka makanan apa. iya, itu pun sebenarnya kan hal-hal small things yang itu sangat Ngaruh. berarti ketika lo nanti menikah, dan itu banyak banget obrolannya. Buat gue kayak 3 tahun tuh kurang sih. Soalnya untuk temen gue menjadi itu kayak udah nikah, dia berantem gara-gara tutup odol. Ya, Suaminya habis sikat gigi nggak ditutup lagi, itu jadi ngamuk. iya betul. Bahkan nggak matiin lampu juga jadi ngamuk juga. Naruh handuk di tempat tidur. Iya. Nah itu semua nggak pernah gue lakukan karena gue adalah orang yang sangat disiplin di tempat gue. Jadi apa yang habis gue ambil gue taruh. Itu gue aneh makanya nak. Jadi kayak misalnya kamar gue itu semuanya tuh diorganize gitu. Agak-agak OCD ya, saya lihat-lihat. Kayaknya gue juga ngerti nggak pernah jadi Kayaknya terus gitu udah deh. gitu kayak apa disusun. Jadi apa tuh balik lagi ke situ. Kayak ini casing kalau habis dipakai nih malam gue cuci, gue keringin. Ah iya Pak? Iya, habis itu gue ganti besoknya dengan casing yang lain. Atau kalau gue pakai ini lagi, ya udah gue udah pakai dalam keadaan bersih. Kenapa jadi begitu? Itu aneh ya? Aneh sih. Kan Tapi dulu lo nggak gitu? enggak sih, gue dulu nggak gitu. Tapi kesini gue ngerasanya kayak yang ngerasa lebih apa ya? Secure. Dengan yang kayak gitu tuh gue kayak mensyukuri apa yang gue punya, merawat gitu. Oh, merawat. Kayak gitu. Kayak tempat tidur tuh gue nggak pernah meninggalkan tempat tidur gue dalam keadaan Oh, gue tahu. berantakan. Buku tuh nggak ada yang berantakan, berdebu gitu nggak ada. Mungkin lebih buat kayak cleansing energi yang terbaik buat lo mungkin. Tapi itu enak banget Iya sih. sih. Gue ngelihat semua tertata dan teratur tuh enak. Bukan berarti orang nggak boleh berkunjung ya ke tempat gue, tapi boleh gitu. Cuma gue tuh ya sukanya rapi. Tiap hari tuh gue vakum. Oh iya? Karena gue sinus juga kan, jadi harus bebas debu. Iya sih, aku juga, tapi kalau vakum tiap hari males banget sih guanya juga ya. Ya itu gue vakum tiap pagi. Gue tuh bangun tidur tuh biasa bangun tidur. Ya kalau nggak siang gue sholat subuh. Kalau siang gue langsung nge-gym biasanya. Kalau siang sholat isya. Kalau siang tuh gue langsung nge-gym, habis nge-gym baru tuh rapi-rapi. Terus mandi, berangkat ke kantor. Gitu. Makanya gue tuh takutnya gue nggak ketemu orang yang tepat. Nah, kan, mau berarti- siapapun itu. Berarti takutnya. Tapi sebenarnya kalau memang ada mau kan? Nggak tahu ya, tapi gue aneh sih nggak mau. Nggak tahu gue, komitmennya berat. Tapi di lingkungan gue tuh banyak juga yang begitu. Kenapa sih orang nggak mau komitmen menurut lo? Nggak tahu. Kan belum ketemu aja. Belum ketemu yang tepat kali. Belum ketemu, dan mungkin saat ini hatinya belum siap untuk membuat. Karena gue ngerasa itu punya. Banyak hal. Gue nggak pernah melihat satu potret pernikahan yang luar biasa harmonis. Oh, yang sesuai dengan standar lo kan? Kayak di Oh, lingkungan orang tua lu juga? di lingkungan gue itu ya mereka masih menikah sampai sekarang gitu. Walaupun gue nggak tahu apa yang diributkan segala macam kan. Cuma yang di luar itu tuh banyak gitu, maksudnya orang-orang terdekat gue yang bercerai, yang diselingkuhin, kayak gitu-gitu loh. Nah, gue nggak pernah melihat potret ideal satu pernikahan awalnya gitu. Emang? Awalnya gitu, terus temen gue yang menikah tuh curhat soal rumah tangga. Oh, gitu. Terus gue kok ngelihatnya kayak yang kok gitu. Jadi pas ketemu orang ini kok gitu. Terus ngelihat lagi, dia bercerai lagi nih. Terus kita nge-WO-in orang. Kita kan nge-WO lama tuh. Gue banyak belajar sih kayak, menyatukan dua keluarga itu tidak semudah itu ya ternyata gitu. Tapi bisa jadi mungkin karena lu mencari yang ideal kali, Mang. Bisa jadi. Emang nggak ada sih. Nggak ada sih. Makanya gue bilang nggak ada. Dan nggak perlu dicari. Dan nggak apa-apa juga kalau lu berantem kan. Emang menurut lu nggak boleh berantem? Boleh berantem. Boleh aja kalau mau berantem. Tapi gue bukan tipe orang yang Ya, gue itu pokoknya orangnya sewoles gitu gue mah sebenarnya. Sewoles itu gue. Santai banget gue, makanya gue nggak pernah mau cari ribut. tai. Hah? Kecuali sama ibu-ibu yang nyelip antrian gue tuh di pusat oleh-oleh yang di Lampung. Nggak di Lampung doang, dimanapun. Iya di Indomaret juga deket, itu Nggak dekat tempat gue tuh gitu. nggak tahu bahasa apa, nggak tahu istilah namanya antri. Tante ini mah galak banget kalau sama antrian. Galak gue kalau sama antrian.
Dan seringnya gue mulu tuh yang diserobot antrian. Kayak kemarin di airport gitu, gue lagi mau ngantri. Gue lagi ngantri, mau check-in, mau drop baggage nih gue. Terus si ibu-ibu di samping tuh antriannya dia ketemu sama yang rombongan atlet dari Palembang. Terus kata si istrinya gini, "Pak, dari situ aja tuh," gitu. "Pak, antriannya di belakang." Oh gitu. Terus dia langsung lihat gue gini. "Iya, saya tahu." "Ya udah ngantri di belakang. Bapak di belakang saya tuh." Bapaknya langsung ke belakang, mukanya pucet. Dilabrak tante Agil. Lucu banget tapi siapa? Kayak nggak mau ngantri aja, nggak ada otaknya. Gue juga udah nungguin dari tadi tuh mau drop baggage doang. Goblok. Lagian lu satu pesawat sama gue, santai aja pesawatnya nggak bakal kalau gue duduk langsung pergi tuh. Emang gue mau nanya, 3 hal yang paling penting buat lo apa saat ini? Ih, itu nggak nyampe 10 tau, nggak nyampe 5 bahkan itu hal yang penting. Gue Ya setiga. makanya gue cuma 3. Gue. Goblok, hal yang paling Nggak usah hal ya, yang paling penting di hidup gue aja ya. ya hal lah. Apa dong? Ya tahu gue Kesenangan nanya. gue. Ya apa? Ya apapun. Duit. Hal juga nggak? Ya nggak tahu, ya bisa aja. Nggak apa-apa, bebas. Kan itu kan buat lo saat ini yang paling penting buat hidup lo. Iya, ngomongin hal nih, kan waktu itu gue sempet kayak yang nggak usah overthinking. Di dunia ini hal yang lebih penting di hidup lu tuh cuma ada, nggak bakal lebih dari 10. Apaan? Ternyata tuh pas gue itu nggak nyampe 5 bahkan. Kayak kesehatan gue, keluarga, teman, Oh, atau sahabat, pekerjaan. pekerjaan tuh maksudnya duit ya? Pekerjaan ya duit lah itu. Kayak masa gue nggak mencintai pekerjaan gue sih gitu kan. I love my job. Bisa kali naik jabatan lagi. Menjilat. Gitu. Hai. Dan yang Kalau paling gini kan ada double chin-nya ya. Terus ya itu sih gue. emang lu apa? Buat gue yang sekarang itu mungkin kejujuran. Wede. Iya. Lagi-lagi lu gantiin Mas Tete Mas Duku. Oh iya, jujur itu hebat banget. Berani jujur itu hebat. Hebat ya. Zaman dulu slogannya KPK kampret. Itu kejujuran sih. Karena buat gue ternyata itu penting dalam setiap aspek. Bahkan ke diri sendiri pun penting. Terus keberkahan sih bang. Widih. Iyalah, lu kan duitnya bukan dari korupsi. Ya makanya itu. Iya. Yang ketiga apa ya? Tuh gue jadi mikir. Yang ketiga tentu sih sehat. Iya. Gue sih Oh sorry, pokoknya rukun sama rukun. rukun. Gue sih itu paling. Kalau orang lihat yang penting tuh apa ya itu. Kesehatan gue, kesehatan orang-orang terdekat, keluarga itu penting banget. Oh iya, lu penting keluarganya. Iya. Gue enggak. Ya lu yatim piatu anjrot terus udah gitu. Lo tau sih dulu Lu gue udah berdamai kan? udah lah, udah itu banget. Gue sekarang kalau depan makam sama bapak gue tuh udah nggak nangis pak, gitu doang. Sehat pak? Kagak ada. Udah nggak ada. Goblok. Kok sehat sih? Baik gitu. Baik. Baik, terus ada yang jawab gitu lagi. Anjing serem. Baik gitu, repot nanti. Terus lo ada yang mau lu tanyain lagi nggak? Atau udah? Lo ada yang mau lo obrolin lagi nggak? Nggak ada sih. Yang nguatin lu apa sekarang? Apa ya? Yang nguatin Bukan galak kan? apa? Anjing nggak nyambung jokesnya. Apa? Enggak. Bukan apa? Galak. Apa tuh? Dulu kan ada tuh yang Vanessa Angel pas kecelakaan. Adanya ditanya, apa yang menguatkan kamu? Galak. Oh, Mayang. Apa anjing si Mayang? Gue nggak tahu nyetnya apaan. Gak, gue kira tuh galah. Garing. Galah, gue kira tuh galah. Apaan sih galah? Galah. Iya. Oh iya, tuh Mayang. Gue lempar lu kayak cilok. Lu dong. Ciloknya bola, goblok. Yang menguatkan gue kayaknya damai sama diri sendiri sih. Udah lebih bersahabat sama diri sendiri. Self-acceptance. Yes. Itu sangat berguna untuk orang yang punya mental issues. Iya. Itu is a core. Iya sih. Tapi sebenarnya nggak punya mental issue pun ya Iya sih. sebenarnya sama Tapi itu sih. lebih kalau punya. Karena gue kayak
Gak usah insecure. Gue tuh sering banget main insecure sama diri gue sendiri. Masa Sumpah. kalau lo ngaca. Iya. Gue tuh kadang nih kan kayak gue nih lagi roadshow 5 kota kan. Terus kayak gue tuh karena waktu 2 bulan lalu tuh gue kurus kan. Terus sekarang tuh jadi gembrot gara-gara kalau di kota yang gue kunjungin tuh gue makan pakai babi. Dia malah gue udah beri korset. Tunggu gue pakai. Langsung gitu. Gue tuh suka gitu. Kalau nggak gue ngeliat kayak lemak ini terus gue langsung ini kayak gue harus atur deh nih buat suntik lemak, suntik apa namanya? Lo nggak mencoba lemak. berdamai sama keadaan yang memangnya sudah gitu? Nggak. Tapi emang kalau masih bisa di. Nggak bisa, gue tuntutan soalnya. Hah? Oh kelihatan. Oh iya ya. MC ya lupa. Nggak MC sih, maksudnya cuma kan kalau ketemu orang juga kan klien gitu. Gue lebih ke situ. Tapi buat yang paling pertama sih sehat sih. Takutnya kalau Sehat, terlalu iya. terlalu Gue juga nggak menikmati obses. makanan tapi malah jadi. Iya makanya. Betul. Kayak paling ini nanti gue suntik gitu kayak buat hancur. Karena dia bilang dia mau botox. Kalau botox kan itu ya Dokter Satria. Dok nanti kita ketemu. Di sini Dok kenapa? 100 cc dok 50% kali diskonnya dok. Tapi lo emang jadi kayak nggak ada ininya ya emang tulang ininya. Ini Nggak ada kelihatan. nah, tapi warna Oh kulitnya dulu, sama. dulu kan lo pakai shadow, Nggak ada pakai shading. Concealer. Nggak ada lo. Dulu lo pakai concealer Nggak anjing. ada dia. Nggak ada. Pakai concealer di mana? Di sini. Shading. Kalau nge-MC. Iya kan? Iya kalau siaran kan Mbak Nurnya tuh si Mbak Nur. Iya. Kakak artis gue dulu dikasih Karena gue shading. pernah lihat juga lo pakai Iya. itu digini-giniin. Shading dia tuh kalau kayak gue siaran kan harus kelihatan tuh di sini ada bone structure-nya. Masa gue Iya. siaran di layar udah kayak cilok, bulat, lu mah. Iya tapi kenapa sekarang nggak pakai? Gue jalan begini pakai shading, dibayar kagak pakai shading lagi. Dibayar. Pakai. Duit. katanya nggak mata duitan, tapi dari tadi yang diomongin Ya pokoknya duit. alat makeup tuh keluar kalau dibayar. Oh betul. Kalau dibayar gue bawa tuh bedak segala macem Gue buat juga nge-MC. sih, gue juga. Ya kan. Gue baru mau all out berpikir kalau dibayar. Iya. Kalau nggak mau. Anyway, udah 1 jam kita ngobrol Terima kasih. ngalor ngidul entah apa ini yang terjadi. Kenapa sih bakal copyright? Yakin Nanti dari tadi. diedit gitu ya. Kayak ini kayak bisa dibikin 10 episode kali ini. Dibikin footage aja. Yang short. Short aja short. Lagi bahas ini short. Ya. Terserah sih tuh YouTube lu. Emang lo yakin gue bisa? Siapa ini biasa ngedit? Si anjing. Yang edit gue itu pun tergantung mood. Kayaknya berarti mood. jadi nih Januari kan. Oh, tahun depan Oktober 2025. Anjing, gue lagi expo di Jepang. Enggak, Amang Toto udah punya anak. Takut. Si Gab. Dan nih, Dah. terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman Mamski dan sudah yang lain. Yes, menyaksikan Random Ramble. Yang baik-baik silahkan diambil, yang enggak ya. Ya, nggak apa-apa mau juga. apa-apa juga gitu. Kan nggak harus semua yang baik. Yes. Yang buruk pun perlu diterima. Supaya ya penyeimbang aja. Lo nggak mau nyobain? Apa? Nggak tahu, itu suka ada. Oh iya benar. Lo, gue nggak bisa. Gitu kan? Nggak tahu. Iya gitu. Gue tauin dong. Gua tahu itu. Tapi gue lupa gerakannya, gue ada videonya. Oh ya mau cobain di TikTok lagi. Nggak usah. Kalau mau nggak apa-apa nih kalau mau. Terima kasih. See ya. Bye. Bye.